Putri Samudera Pasai, Cinta, Politik, dan Perang. Di tengah kemegahan kerajaan Samudera Pasai, yang berdiri kokoh di pantai utara Sumatera pada abad ke-13, hiduplah seorang putri yang kecantikannya melegenda, Putri Samudera Pasai. Cerita tentang sang putri tidak hanya dihiasi oleh kisah cinta, tetapi juga oleh intrik politik dan bayangan perang yang melanda kerajaan. Meski namanya tidak tercatat dalam dokumen resmi sejarah, legenda tentang putri ini hidup dalam tradisi lisan masyarakat Aceh dan kerap diceritakan dengan nuansa misteri yang tak terpecahkan. Putri Samudera Pasai adalah putri dari Sultan Malikus Saleh, pendiri kerajaan Samudera Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara. Sang putri digambarkan memiliki kecantikan yang luar biasa, hingga kabar tentang dirinya menyebar jauh ke kerajaan-kerajaan tetangga, termasuk ke Malaka dan Jawa. Kecantikan sang putri menarik perhatian para raja dan pangeran yang ingin menjadikannya sebagai permaisuri, namun di balik tawaran pernikahan itu, terdapat agenda politik yang lebih besar. Legenda mengatakan bahwa salah satu pelamar terkuatnya adalah seorang pangeran dari kerajaan tetangga yang memiliki ambisi besar untuk menguasai Samudera Pasai. Pangeran tersebut tidak hanya ingin menikahi sang putri karena kecantikannya, tetapi juga untuk menguatkan posisi politiknya di Nusantara. Namun, hati Putri Samudera Pasai telah tertambat pada seorang pahlawan muda dari kerajaannya sendiri, seorang prajurit yang setia melindungi kerajaan dari ancaman luar. Cinta mereka terjalin secara diam-diam, karena sang putri tahu bahwa ayahnya mungkin tidak akan menyetujui hubungan mereka, mengingat status sosial pahlawan tersebut yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan dirinya. Namun, keadaan berubah drastis ketika kerajaan tetangga yang dipimpin oleh Pangeran ambisius itu melancarkan serangan terhadap Samudera Pasai. Perang berkecamuk di sepanjang pesisir, dan kerajaan menghadapi ancaman kehancuran. Dalam keadaan genting ini, Sultan Malikus Saleh dihadapkan pada pilihan sulit, apakah ia akan menyerahkan putrinya kepada pangeran tersebut demi perdamaian, ataukah ia akan mempertahankan kehormatan kerajaannya, meskipun harus menghadapi risiko kehancuran. Di tengah gejolak ini, sang pahlawan muda yang menjadi kekasih Putri Samudera Pasai memainkan peran penting dalam pertahanan kerajaan. Ia memimpin pasukan melawan serangan dari kerajaan tetangga dan berhasil mempertahankan Samudera Pasai dalam pertempuran yang penuh darah. Namun, kisah cinta mereka berakhir tragis. Sang pahlawan gugur dalam pertempuran terakhir, tepat di depan gerbang istana, sambil melindungi sang putri dari serangan musuh. Duka mendalam menyelimuti kerajaan, terutama sang putri yang hatinya hancur melihat kekasihnya terbaring tak bernyawa. Misteri menyelimuti hari-hari terakhir Putri Samudera Pasai. Beberapa versi legenda mengatakan bahwa setelah kematian kekasihnya, sang putri memilih untuk menghilang dari istana. Sebagian masyarakat percaya bahwa ia mengasingkan diri ke sebuah pulau terpencil di lepas pantai Sumatera, di mana ia hidup sendirian hingga akhir hayatnya, menangisi cinta yang hilang dan perang yang merenggut banyak nyawa. Ada juga yang percaya bahwa ia menghilang secara misterius di malam yang diselimuti kabut, meninggalkan istana tanpa jejak. Sementara itu, dalam versi yang lebih kelam, dikisahkan bahwa Putri Samudera Pasai mengakhiri hidupnya sendiri di tepi laut, di mana tubuhnya dikatakan hilang terbawa ombak. Tempat di mana ia menghilang konon dihormati oleh para nelayan dan dianggap keramat. Hingga kini, banyak yang masih mencari petunjuk tentang keberadaan putri yang hilang, namun misteri tentang nasib akhirnya tetap tidak terpecahkan. Kisah Putri Samudera Pasai terus diceritakan dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai legenda cinta tragis, tetapi juga sebagai simbol kehormatan dan pengorbanan dalam mempertahankan kerajaan. Cinta, politik, dan perang yang membentuk kisah hidupnya menjadi cermin dari sejarah Samudera Pasai yang penuh konflik, namun tetap bertahan sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara pada masanya.